Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Aulia Sasmita, NPM 2478-2017 dari kelas RI 3A. Jadi di sini saya mau menjelaskan tugas pada Google Colab ya, yaitu di praktikum ke-8. Jadi di sini itu terdapat kode di bagian persiapan dan pemahaman datanya. Nah, di sini itu kalau misalnya nggak masukin kode ini ya, itu nggak bakalan nggak bakalan keluar yang bisa munculin filenya gitu. Nah, nanti itu teman-teman juga bisa menambahkan kode ini. Itu gunanya untuk data yang paling atasnya itu apa, kemudian di sini ada info datasetnya, kemudian ada statistik dan deskriptifnya. Nah, kemudian di sini itu terdapat outputnya ya. Jadi di outputnya itu menjelaskan barisnya ada 61,77. Nah, ini 6,1177. Kemudian kalau jumlah kolomnya itu ada 10 nih. Total kolomnya itu ada 10. Nah, di sini juga ada output dari statistik deskriptifnya juga. Nah, kemudian kita langsung ke kode yang kedua. Kode yang kedua itu di sini ada pembersihan data dan missing value-nya dan outlier. Nah, di mana kode ini maksudnya apa? Yang pertama, itu gunanya untuk mengimpor suatu dari NumPy-nya. Jadi gunanya untuk mengoperasikan numeriknya gitu. Nah, nanti bakalan digunakan dalam proses perhitungan statistik seperti kuartil dan outlier. Kalau kode yang ini itu artinya kalau di f is 0 digunakan untuk membuat tabel boolean. Nah, terus di situ jika nilai kosongnya itu NaN, itu bakalan menyatakan true. Kalau false itu jika tidak. Nah, untuk maksud dari kode yang ini, yang titik sumi, itu menjumlahkan nilai true-nya di setiap kolom, sehingga kita bisa tahu nih berapa banyak missing value yang ada di tiap kolomnya. Kalau print itu gunanya untuk menampilkan hasil di terminalnya gitu. Kemudian di sini ada kode untuk hapus baris kosongnya. Itu kalau untuk arti dari kode di f drupna itu gunanya untuk menghapus baris yang kolom value-nya kosong atau bisa disebut dengan NaN, karena value biasanya kolom itu yang paling utama. Nah, jadi kolom utamanya itu angka dari pengukuran, terus kalau baris kosong di kolom ini dianggapnya tidak digunakan gitu atau tidak berguna. Nah, di sini ada isi NaN stringnya. Nah, di sini tuh nanti bakalan muncul kolom ya, kolom dari label, location, polutan ataupun unit. Jadi tujuannya itu supaya data bisa lebih rapi dan tidak ada lagi kosong di dalam kolom teksnya gitu. Kalau ini yang is no, jadi yang ini kode ini itu untuk mengecek ulang apakah masih ada nilai yang kosong setelah semua langkah pembersihan yang sudah dilakukan di atas ini, kode-kodenya. Nah, nanti itu misalnya untuk mengecek ulang kan ya. Nah, nanti kalau misalnya memang hasilnya itu idealnya nih hasilnya adalah 0 di semua kolom atau minimal berkurang banyak. Terus di sini ada hapus data duplikat, itu gunanya untuk menghapus baris yang identik di semua kolom atau yang ibaratnya tersebut dengan double lah ya.
Terus ini untuk before afternya, untuk menyimpan jumlah baris sebelum dan sesudah penghapusan. Nah, selisihnya itu akan menunjukkan ada berapa sih baris duplikat yang sudah dihapus gitu. Nah, di sini untuk pisahkan latitude-nya, jadi di kolom koordinat itu biasanya berisi tentang string. Nah, contohnya itu ada 12, 34, 56, dan 78. Jadi di arti dari str split ini itu untuk memisahkan string berdasarkan tanda kolomnya, lalu membentuk dua kolom baru, yaitu latitude atau longitude ya, teman-teman. Jadi mana nih? Nah, ini di sini itu gunanya untuk mengubah kedua kolom menjadi angka numerik agar bisa digunakan untuk analisis, misalnya plotting peta. Nah, nanti di kode errors ini dia akan mengganti nilai yang gagal diubah menjadi NaN. Untuk deteksi outlier-nya itu dia di Q1 yaitu kuartil pertama akan menunjukkan 25% data terendah, kalau Q3 itu kuartil ketiga yaitu akan menunjukkan 25% data yang tertinggi juga. Nah, nanti IKR ini itu sama dengan Q3 dikurang Q1, yang dimana selisih antara Q3 dan Q1 itu menunjukkan ukuran dari sebaran tengah datanya gitu. Nah, untuk kode yang ini itu untuk nilai di bawah atas, bawah atau di atas batas itu dianggap outlier atau datanya yang terlalu ekstrim. Nah, ini kalau yang kode yang ini itu gunanya untuk memfilter baris di mana value di luar batas normalnya gitu, teman-teman. Kalau yang ini itu untuk barisnya itu hanya bisa dikomentari, tapi kalau dia aktif, dan fungsinya itu untuk menghapus semua outliernya. Terus kalau ini itu untuk printnya itu digunakan untuk menampilkan jumlah baris dan kolom setelah seluruh prosesnya sudah bersih. Nah, di sini itu sudah ada outputnya. Outputnya itu akan muncul seperti ini ya. Nah, terus di sini itu ada kode statistik deskriptifnya. Mohon maaf ya. Jadi kita langsung ke statistik deskriptifnya. Nah, ini untuk kodenya itu arti dari yang pertama itu untuk menampilkan teks di layar agar outputnya lebih terstruktur. Kalau yang slice n ini itu artinya baris baru atau bisa disebut dengan new line, yaitu dia sebelum teks. Lalu di sini ada muncul outputnya, jadi outputnya itu yang muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, itu. Nah, kita langsung ke kode yang keempat, yaitu di sini ada analisis hubungan antar variabel. Nah, untuk kode pertama yang ini itu artinya ya dari df core numeric only true itu untuk menghitung koefisien korelasi personnya antar kolom yang bersifat numerik. Contohnya ada value, latitude, dan longitude ya. Jadi nilai korelasi itu berkisar antara plus 1, min 1, ataupun 0. Nah, untuk box plot hubungan polutan, itu box plot digunakan untuk melihat penyebaran data atau value berdasarkan kategori polutannya. Nanti di elemen itu terdapat elemen penting ya dalam box plot, yang dimana yang pertama itu ada kotak box, dia menunjukkan sebaran data dari kuartil 1 hingga ke kuartil 3, dan garis di tengah box itu yang kedua itu median atau bisa disebut dengan nilai tengah. Kalau yang ketiga itu ada titik di luar whisker, artinya outlier ataupun nilainya ekstrim. Nah, selanjutnya di sini ada rata-rata value per negara. Nah, arti dari Groovy ini, mana ini Groovy? Nah, ini itu untuk menghitung rata-rata nilai polusi atau value di tiap negaranya.
Nah, kalau source values itu gunanya untuk memilih 10 negara teratas dengan rata-rata polusi tertinggi. Nah, di boxplot ini itu akan menunjukkan penampilan antara perbandingan dari setiap negara secara visual. Nah, di sini itu sudah ada outputnya. Nah, jadi untuk korelasi antar variabel numerik itu terdapat value-nya 1,0. Nah, ini muncul ya bagian grafik dari distribusi nilai polutan berdasarkan jenis polutannya. Nah, juga di sini terdapat grafik ya, grafik dari 10 negara dengan rata-rata nilai polutan tertinggi. Jadi untuk nilai polutan yang paling tertinggi itu ada di Turki, dan yang paling terendah itu ada di Saudi Arabia. Nah, untuk kode yang kelima itu ada visualisasi dan interpretasi. Jadi di sini itu ada kode dari visual yaitu histogramnya, distribusi nilai polutan. Nah, untuk arti dari kode yang pertama itu untuk membuat area atau dari grafik dengan ukuran 10 kali 6 inci. Tujuannya kenapa? Ya supaya grafik itu dapat terlihat proporsional dan tidak terlalu padat. Dan untuk kode yang kedua itu gunanya untuk membuat histogram dalam kolom numerik values-nya ya. Terus di sini ada PLT X label ya, X label dan title ini itu artinya untuk memberi judul dan label sumbu agar grafik itu lebih mudah dibaca dan lebih informatif. Kalau yang PLT show ini gunanya untuk menampilkan grafik layar tanpa baris. Kadang grafik ini tidak muncul di notebook. Nah, nanti di sini itu ada yang namanya outputnya. Jadi grafik ini itu menunjukkan distribusi nilai polutannya yaitu value dalam bentuk histogram dengan garis KDE di atasnya. Nah, terus sebagian besar data itu berada di nilai yang sangat kecil dekat dengan 0. Nah, ini. Jadi datanya itu segaris ya dengan angka 0 ini. Nah, terus artinya terus terlihat batang histogram itu menumpuk di atas sisi kiri, sementara sumbu X itu membentang hingga jutaan. Nah, ini sampai LE6 padahal panjang ya, tapi aslinya tuh menunjukkannya dia lebih kumpul di area sebelah kiri. Itu artinya ada beberapa data yang nilai polutannya itu masih sangat besar atau disebut dengan outlier, sehingga membuat grafik itu tampak tidak seimbang, teman-teman. Kalau kode yang kedua itu ada bagian box plot ya, itu perbandingan per jenis polutan. Yang pertama itu untuk mengatur ukuran grafik ya agar lebih lebar dan mudah dibaca. Kalau yang ini itu untuk membuat box plot menggunakan Chevron. Jadi di sini terdapat ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yaitu jenis polutan atau kolom polutan. Kalau sumbu Y itu untuk nilai pengukuran polutannya. Jadi box plot ini digunakan untuk melihat sebaran nilai, median, serta outlier pada setiap jenis polutannya gitu teman-teman. Kalau PLT title dan X label itu memberikan judul dan label agar grafik itu lebih informatif. Kalau yang ini itu untuk memiringkan label di sumbu X agar tidak tumpang tindih gitu. Kalau PLT show itu menampilkan hasil visualisasinya. Jadi di sini terdapat grafik ya. Output menghasilkan grafik dari distribusi nilai polutan berdasarkan jenis polutan. Maksudnya gimana? Jadi sebagian besar jenis polutan itu seperti NO2, ini NO2, PM2, terus ada 5, terus di sini 2,5, terus di sini ada NO, ada O3 dan SO2. Itu gunanya memiliki nilai yang sangat kecil dan hampir menempel di garis bawah. Kalau kolom CO atau karbon monoksida itu memiliki outlier ekstrim dengan nilai hingga lebih dari 3 juta, dan hal ini itu membuat skala sumbu Y itu masih sangat besar dan menyebabkan box plot polutan lain tampak kecil ataupun rata. Nah, terus dengan adanya outlier itu
outlier besarnya itu pada CO, dan distribusi polutan lain itu tidak terlalu jelas, padahal sebenarnya mereka juga memiliki variabel data di rentang yang kecil. Untuk yang terakhir, ini ada kode bar chart, yaitu 10 negara dengan rata-rata polutan tertinggi. Kita langsung ngejelasin yang ini aja ya, yang outputnya. Jadi Turki itu terdapat rata-rata konsentrasi polutan yang paling tertinggi. Nah, dia tuh paling jauh ya, dan negara Turki ini melampaui negara yang lain. Jadi hal ini itu terlihat dari panjang batang yang lebih dominan ya daripada negara-negara yang lain gitu. Jadi negara lain seperti Nepal, Tajikistan, dan Ciprus itu menempati posisi berikutnya dengan nilai jauh lebih rendah. Tajikistan, Ciprus, dan Nepal. Kemudian negara Indonesia, Ghana, dan India itu berada di posisi tengah ke bawah dari daftar 10 besar. Dan kesenjangan antara Turki serta negara yang lain itu masih sangat besar, yang bisa mengindikasi adanya perbedaan metode pengukuran atau skala satuan nilai polutan, atau adanya outlier, yaitu nilai ekstrem pada data Turkinya gitu teman-teman. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.